Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok P5 Kewirausahaan. Di sini kami ingin memaparkan materi kami mengenai inovasi usaha yang telah kami buat, yaitu Microshop. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Berita Elvira, absen 7. Saya Jessica Rosnal Mendo, absen 17. Kemudian yang pertama ada latar belakang dari usaha kami. Jadi nama Microshop ini kami ambil dari singkatan nama kami berdua, yaitu Marcel dan Elvira. Sedangkan Coshop sendiri merupakan singkatan dari coffee shop. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa coffee shop atau cafe merupakan salah satu tempat kumpul yang kerap digemari anak muda saat ini. Bahkan bagi seorang pekerja, jika perlu waktu untuk bersantai, hal ini biasanya akan membuat anak muda maupun pekerja yang berada di bawah tekanan maupun stres dari rutinitas sehari-hari bisa menikmati waktu luangnya dengan berada di kafe yang kiranya dapat memulihkan dan membangkitkan semangat mereka untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Maka dari itu, dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat yang seperti ini, kami melihat sebuah peluang investasi yang cukup menjanjikan dari bidang usaha yang kami pilih, sehingga kami memutuskan untuk mendirikan sebuah coffee shop yang kami namakan Microshop. Lalu yang kedua ada tujuan dari usaha kami. Jadi tujuan dari bisnis coffee shop kami yaitu yang pertama menyajikan minuman kopi dan minuman lainnya dengan kualitas yang tinggi, lalu menyediakan tempat yang nyaman dan suasana yang menyenangkan bagi para pelanggannya. Kemudian menciptakan pengalaman positif dan membangun hubungan dengan para pelanggan. Setelah itu kami juga ingin menghasilkan keuntungan finansial dengan menjual produk kopi dan makanan atau minuman pendamping. Lalu membangun merek yang dapat dikenal dan diminati oleh para pelanggan, dan yang terakhir menjadi titik pertemuan dan pusat komunitas bagi pecinta kopi dan pengunjung lokal. Berikutnya ada peluang usaha dari Microshop sendiri. Bisnis industri kuliner merupakan suatu usaha yang memiliki peluang tak terbatas, terutama pada zaman saat ini. Bisnis kuliner di zaman saat ini merupakan suatu usaha yang memiliki perkembangan cukup besar. Perkembangan bisnis kafe yang cukup pesat ini juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup masyarakat Indonesia yang saat ini cenderung senang menghabiskan waktu luang mereka dengan bersantai-santai di tempat yang nyaman. Tidak hanya itu, untuk sekedar meluangkan waktu luang, masyarakat saat ini juga banyak yang lebih memilih untuk bekerja atau berbisnis melalui kafe dengan anggapan bahwa bekerja melalui kafe dapat lebih menjernihkan pikiran mereka. Berikut ini adalah beberapa peluang dari inovasi kafe kami. Yang pertama ada konsep. Konsep dari bisnis kafe kami ini cukup menarik. Kami menyajikan usaha Microshop dengan bentuk 3-in-1 di mana di dalamnya sudah mencakup kafe, restoran, hingga bar dalam satu lokasi. Selain itu, nuansa yang kami bangun untuk menarik perhatian pengunjung agar datang ke lokasi kami ini telah kami sajikan pula dengan menambahkan unsur logam dan kayu di setiap sisi bangunan. Berikutnya ada lokasi. Microshop berlokasi di Bali, tepatnya di Seminyak Bali. Lokasi kafe kami ini cukup strategis bagi pengunjung. Tidak hanya menyajikan interior yang indah, kami juga menyajikan view pemandangan yang indah dengan menghadap laut, sehingga para pengunjung juga dapat menikmati waktu mereka dengan nongkrong sambil menyaksikan sunset di pinggir pantai. Selain lokasi, kami juga menggunakan metode paruh waktu bagi karyawan atau staf yang bekerja. Nah, metode ini kami terapkan agar nantinya kami dapat mengatur pengeluaran dengan mudah. Selain itu, kelebihan menggunakan sistem karyawan paruh waktu ini tidak hanya keuntungan dari sudut pembagian upah yang dibayarkan per jam setelah pekerjaan selesai, tetapi juga menghindari keharusan untuk terus membayar karyawan jika bisnis kafe kami sedang masuk. Lalu berikutnya ada target pasar. Target pasar dalam usaha Microshop kami ini yakni para turis mancanegara maupun turis lokal yang sedang berada di sekitar lokasi. Selain para turis, selanjutnya ada target pasar. Target pasar dalam usaha Microshop kami ini yakni para turis mancanegara maupun turis lokal yang sedang berada di sekitar lokasi. Selain para turis, kami juga menargetkan bisnis kami bagi para penduduk setempat yang berada di sekitar Seminyak Bali. Berikutnya yaitu promosi. Untuk meramaikan para pengunjung, kami membuat beberapa metode promosi yang akan kami terapkan secara rutin, seperti diskon pada hari Jumat sebagai bentuk Jumat berkah, serta mengikuti momen hari raya seperti Natal dan Idul
Fitri dengan mengeluarkan menu-menu spesial. Nah, kami juga mempromosikan bisnis kami melalui akun media sosial seperti Instagram, Twitter, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan TikTok. Nah, selanjutnya kami juga menyediakan variasi produk nih. Nah, dalam usaha kami ini, kami menyajikan berbagai variasi produk yang dapat dinikmati para pengunjung kami. Berbagai variasi produk tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada minuman kopi, yang espresso, cappuccino, latte, macchiato, americano, mocha, affogato, flat white, cold brew, dan berbagai jenis kopi spesial lainnya. Lalu ada berbagai jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh herbal, teh matcha, chai latte, teh bubuk, dan berbagai jenis teh lainnya. Lalu selanjutnya ada aneka minuman coklat seperti coklat panas, coklat dingin, coklat dengan variasi rasa seperti mint atau karamel, mocha, dan minuman coklat kreatif lainnya. Lalu selanjutnya itu ada jus dan smoothie seperti jus segar, smoothie buah, smoothie sayuran, smoothie bowl, dan kombinasi lain dari buah-buahan dan bahan-bahan yang segar. Lalu makanan penutup, kami menyediakan kue-kue tradisional, kue tart, brownies, donat, pie, cookies, muffin, pancake, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada roti dan sandwich. Kita menyediakan roti panggang, sandwich dengan berbagai isian seperti daging, ayam, ikan, sayuran, keju, dan saus-saus spesial. Lalu ada menu sarapan dan makan siang. Kami menyediakan telur dadar, scrambled egg, omelet, nasi goreng, mie goreng, sandwich sarapan, pancake, waffle, salad, sup, dan hidangan ringan lainnya. Lalu ada berbagai camilan seperti kentang goreng, onion rings, nachos, chicken wings, bakso, lumpia, sushi, spring roll, dan camilan lainnya. Lalu ada es krim dan milkshake. Nah, es krim dengan berbagai rasa dan topping, milkshake coklat, vanilla, strawberry, atau variasi lainnya. Lalu yang terakhir ada minuman khusus seperti mocktail, cocktail, jus buah campuran, soda, lemonade, dan berbagai minuman khusus lainnya. Perkiraan laba. Microchef merupakan jenis usaha masa kini yang tidak hanya menyediakan tempat nongkrong atau kafe, tapi juga menyediakan restoran serta bar bagi pengunjungnya. Namun, kami akan lebih fokus kepada salah satu jenis usaha kami, yaitu kafe. Nah, dengan melihat dan juga telah menyesuaikan gaya kafe kami dengan selera para pengunjung, kami dapat membuat perkiraan mengenai laba dan kerugian yang bisa terjadi pada kafe kami. Nah, berikut adalah detail dari perkiraan laba atau rugi dari usaha kami. Berdasarkan tabel, kami mendapatkan hasil berupa pendapatan sebesar 165 juta rupiah, beban usaha sebesar 119 juta rupiah, laba bersih sebelum pajak sebesar 30 juta rupiah, pajak 10% 27 juta rupiah, dan laba bersih setelah pajak itu 3 juta rupiah. Sekian dari presentasi kami. Saya Jessica dan Yanti Alvira. Sekian, terima kasih.